Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Haji Sulebi selaku pengawas madrasah Kecamatan Jati, yang kami hormati pimpinan ranting Aisyah dan pimpinan ranting Muhammadiyah Getas Pejaten, yang kami hormati Komite MI Muhammadiyah Al-Tanbih, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid MI Muhammadiyah Al-Tanbih kelas 6 serta anak-anakku yang pada hari ini melaksanakan kegiatan Muwada'ah Akhirussanah angkatan yang ke-55. Juga yang kami hormati Kepala RA Aisyah dan Kepala PAUD Aisyah Al-Tanbih dan segenap Dewan Guru MI Muhammadiyah Al-Tanbih. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mengizinkan untuk mengadakan kegiatan Muwada'ah Akhirussanah pada kesempatan ini. Shalawat salam tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, pada hari ini adalah momen yang sangat berbahagia, di mana hari ini anak-anak kelas 6 yang setelah kurang lebih 6 tahun lamanya mengikuti pendidikan di MI Muhammadiyah Al-Tanbih, kesempatan ini adalah saat yang ditunggu untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Yang berikutnya, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali Murid dan juga tamu undangan yang hadir di acara ini, di acara spesial kesempatan ini. Kenapa spesial? Karena acara ini dilaksanakan di tempat yang sangat representatif, yaitu di Aula Gedung DPRD Kabupaten Kudus. Dan juga insya Allah pada kesempatan ini nanti akan dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan acara ini yang khusus dilakukan untuk anak-anak kita yang kelas 6 bisa memberikan semangat, motivasi untuk bagaimana ke depannya nanti. Yang berikutnya, kami pribadi dan segenap Dewan Guru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 yang telah menitipkan putra-putrinya selama 6 tahun di jenjang MI Muhammadiyah Al-Tanbih. Tentunya banyak lika-likunya, banyak suka dukanya, baik yang hubungannya dengan kemadrasahan ataupun yang lainnya. Dan kalau dihitung-hitung, waktu yang 6 tahun ini terasa pendek sekali. Kita tidak tahu 6 tahun kemarin kayak apa, tapi kesempatan ini 6 tahun ini terasa baru kemarin kami titipkan, kok sekarang sudah besar-besar, sudah kelas 6
dan mau lulus. Maka pada kesempatan ini sekali lagi kami terima kasih dan mohon maaf apabila kami di dalam mengelola, di dalam memberikan sesuatu kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian ada salah hilaf, baik dari ucapan ataupun yang lainnya. Kami pribadi dan madrasah mohon dimaafkan. Selanjutnya mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya mohon tetap diawasi, tetap dijaga untuk bagaimana putra-putri ini bisa melaksanakan tuntunan yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya kepada putra-putri kelas 6 MI Muhammadiyah Al-Tanbih. Bapak mengucapkan terima kasih dan selamat kepada anak-anakku yang pada hari ini mengikuti wisuda dan muadah akhir sanah di ruang yang super ini. Selamat pada anak-anakku semuanya, karena kalian anak-anakku kelas 6 sudah melewati berbagai pelajaran, ujian, cobaan. Anak-anakku semua termasuk anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang pilihan, yang bisa melaksanakan seperti ini. Bapak Ibu, Bapak mewakili segenap Dewan Guru mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku sekalian. Jika seandainya selama ini Bapak dan seluruh Dewan Guru ada salah, ada kurang, ada hilaf kepada kalian semuanya, tapi yakinlah anak-anakku semuanya, percayalah wahai anak-anakku, Bapak mungkin pernah membentak kalian, Bapak mungkin pernah memarahi kalian, Bapak mungkin pernah menghukum kalian, tapi yakinlah semua itu demi kebaikan kalian semuanya, demi kesuksesan kalian semuanya. Dan andaikan anak-anak ada yang salah kepada Bapak, silakan Bapak. Selamat datang Bapak Kepala Kantor. Dan andaikan anak-anak ada salah kepada Bapak, ada salah kepada Bapak Ibu Dewan Guru, insya Allah kami sudah memaafkan anak-anakku semuanya sebelum anak-anak minta maaf. Wahai anak-anakku sekalian, wahai anak-anak yang Bapak cintai, wahai anak-anak yang Bapak banggakan, bukankah kita sering berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang telah kami ketahui. Berilah kami pengetahuan tentang apa yang memang bermanfaat buat kami, dan tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita minta dari doa ini bukanlah meminta ilmu yang banyak, nilai yang tinggi, tetapi kita meminta ilmu yang bermanfaat. Maka jika di MI Muhammadiyah Al-Tanbih ini Bapak Ibu selalu mengingatkan kalian untuk disiplin melaksanakan sholat, maka
tolong anak-anak amalkan itu. Jika Bapak Ibu guru selalu menasihati kalian untuk berbakti kepada orang tua kalian, maka amalkanlah itu. Itulah pesan Bapak kepada kalian yang intinya satu, ilmu yang telah kalian dapatkan dari Madrasah MI Muhammadiyah Al-Tanbih untuk kalian amalkan. Semoga menjadi bermanfaat untuk diri kalian, bermanfaat untuk masyarakat, dan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Itulah salah satu jalan menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Anakku sekalian, setelah sekian kita mungkin jauh, setelah ini mungkin kita akan jauh, tapi usahakan untuk tetap di hati, saling mendoakan, saling komunikasi. Jangan segan-segan, sekali-sekali jika ada waktu luang, berkunjunglah ke madrasah dan ke rumah Bapak Ibu guru. Anak-anakku sekalian, sekiranya ini yang perlu Bapak sampaikan. Sekali lagi, selamat karena telah menyelesaikan pendidikan di MI Muhammadiyah Al-Tanbih, dan selamat menempuh perjalanan panjang untuk meraih kesuksesan di masa mendatang dalam mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesat ngepung luhur di awan-awan, beber kerjang cangna pangantaya karingrang, suku marang luas kerja pamatik mulu, ngapak tega bari hiberna tarik mulu. Sahakan besar musuhkan matandangna, gendang jing tertentang. Tari Manuk Dedeli bermakna menunjukkan rasa nasionalisme pada negara kita, yaitu negara Indonesia, serta sebagai sarana edukasi tentang rasa cinta tanah air.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati Sesepuh MI At-Tambih Bapak Dr. Andes Haji Arif Supriyanto MPD, Arif Supriyono MPD. Yang saya hormati Kepala MI At-Tambih Bapak Haji Suyanto Bapak Suyanto SAG MPD. Oh ya, hampir lupa sahabat saya, Ketua Pokja Pengawas Madrasah Padakan Kemenak Kabupaten Kudus Bapak Haji Sulaibi SAG MPD, para bapak dan ibu, guru dan tenaga kependidikan MI At-Tambih Kudus. Yang saya hormati para bapak dan ibu, wali, peserta didik kelas 12 MI At-Tambih Kudus, dan anak-anakku peserta didik kelas 12 MI At-Tambih yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'amillah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, mengawali sambutan saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap panitia dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu Muwadda'ah Akhirus Sanah angkatan ke-65 MI Muhammadiyah At-Tambih Kudus. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, amin, Allahumma amin. Para ibu dan bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya terlebih dahulu menyapa para ibu dan bapak wali peserta didik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bapak, ini yang belakang ya. Saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus menyampaikan terima kasih kepada para ibu dan bapak semua, wali peserta didik kelas 12 MI Muhammadiyah At-Tambih Kudus atas kelas 6. Maaf ya, saat tadi kelas 12 ya. MTS bayangan saya. Wis ketok gede-gede. Terima kasih atas perhatiannya. Soalnya saya jarang banget menghadiri MI. Jadi non sewu kepada para baik ibu dan bapak semua, wali peserta didik kelas 6 MI Muhammadiyah At-Tambih Kudus, atas kepercayaan panjenengan kepada MI Muhammadiyah At-Tambih Kudus, panjenengan menitipkan anak-anak untuk dididik di MI Muhammadiyah At-Tambih Kudus. Menurut saya ini adalah pilihan yang tepat, karena anak itu adalah amanah yang harus dibekali dengan sesuatu yang beda dengan bekal panjenengan saat ini. Karena anak panjenengan itu nanti akan hidup pada zamannya yang tidak sama dengan zaman yang panjenengan alami saat ini. Oleh karena itu, sepinter apapun panjenengan selaku orang tua, sehebat apapun panjenengan selaku orang tua, mesti butuh guru, mesti butuh ustadz, mesti butuh lembaga pendidikan untuk mendidik anak-anak panjenengan sehingga punya bekal yang tidak sekedar sama dengan bekal panjenengan untuk menghadapi pada zamannya nanti. Saya tertarik dengan satu makalah ya, kata orang bijak atau
Sebagian orang mengatakan hadis, sebagian makalah. Yang penting intinya sangat relevan sampai hari ini. Yang redaksinya kurang lebih alimu auladakum ghaira ma alimtum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Terjemahnya kurang lebih alimu auladakum, didiklah anak-anak kalian semua wahai para orang tua, ghaira ma alimtum, dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kalian ketahui. Jadi mendidik anak dengan materi pendidikan yang berbeda dengan sekedar apa yang orang tua ketahui hari ini. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, terjemahan enaknya, karena sesungguhnya mereka khuliqu, diciptakan tentu oleh Allah, li zamanin, untuk suatu zaman yang zamannya itu ghairi zamanikum, bukan zaman panjenengan. Inilah pentingnya panjenengan butuh terhadap madrasah, butuh lembaga pendidikan, butuh ustadz atau guru, sehingga anak panjenengan nanti punya bekal yang tidak sama, sekedar sama dengan bekal yang kalian miliki hari ini. Karena zaman ini dinamis, zaman anak-anak kita nanti tingkat kompetitifnya lebih tajam. Maka ketika tidak dibekali dengan sesuatu yang berorientasi masa depan, maka anak-anak panjenengan nanti bisa tersingkir pada zamannya nanti. Ada orang, saya pernah mendengarkan kata orang pinter bahwa orang-orang yang bisa eksis pada 20 tahun, 30 tahun ke depan adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, menguasai bahasa, dan berintegritas, punya karakter, punya mental yang kuat. Dan itu pada agama. Maka ketika itu yang panjenengan inginkan, maka madrasahlah pilihan yang tepat. Oleh karena itu saya sangat terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wali Peserta Didik yang telah mempercayakan MI Muhammadiyah At-Tampih sebagai pilihan panjenengan. Di samping itu tadi kami sampaikan bahwa anak itu adalah amanah, titipan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ketika kita tidak bisa merawat dengan baik, nanti akan bisa menjadi sesuatu yang sesuai dengan didikan kita. Ketika kita mendidik benar, menitipkan anaknya di lembaga yang benar, maka bisa jadi anak panjenengan menjadi anak yang soleh, yang mendoakan orang tua. Waladin solihin yad'u lahu, dia akan beramal baik, akan berdoa dengan Allah, yang itu otomatis akan menambah pahala panjenengan karena panjenengan orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap amanat itu. Tetapi ketika kita salah mendidik, anak bisa menjadi ujian, bisa menjadi fitnah. Dalam potongan ayat kan ada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian ketika kita salah dalam mendidik, salah dalam menggunakan. Tapi juga bisa anak itu sudah menjadi perhiasan, juga bisa. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, al-ayah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah perhiasan bagi panjenengan. Ini masih mending. Yang namanya perhiasan ini kan memang bisa membuat hidup ini menjadi indah. Oleh karena itu pendidikan anak sangat penting, dan pilihan yang tepat yang kita percaya juga sangat penting. Karena di sisi lain masih dalam Al-Quran juga, anak juga bisa menjadi musuh ketika kita salah mendidik, menjadi adu walakum, musuh bagi panjenengan. Jadi anak itu bisa menjadi anak yang soleh, bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi fitnah, dan bahkan bisa menjadi musuh. Musuh itu bukan berarti harus
menyerang kita dengan fisik, tapi musuh itu bisa juga non fisik. Ketika kita punya anak, hidup kita menjadi berantakan karena anaknya tidak terdidik. Ini juga kategori musuh. Aduwal lakum fahdharuhum. Begitu kata-kata dalam Al-Qur'an. Para ibu dan bapak yang saya hormati, selanjutnya dalam kesempatan ini saya juga ingin menyapa para bapak dan ibu guru serta tenaga kependidikan MI Muhammadiyah At-Tambih Kudus. Saya atas nama Kemenag Kabupaten Kudus juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap semua usaha panjenengan dalam ikut memajukan pendidikan di Kabupaten Kudus. Di Kudus ini kota kecil, tapi madrasahnya hebat. Ada berapa Pak Ketua Pokja? Ada 145 MI se-Kabupaten Kudus. Salah satu diantaranya yang termasuk MI besar adalah MI Muhammadiyah At-Tambih Kudus. Di samping MIN juga ada Banat, ada MIN, ada MI Muhammadiyah Kudus. Ini termasuk MI-MI yang berkualitas. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, teruslah jangan pernah merasa lelah. Mungkin kalau kita ukur dengan materi ini mungkin ya kalah dengan kawan-kawan kita yang berdagang, tapi panjenengan adalah orang yang terhormat. Guru adalah jabatan yang terhormat, jabatan mulia, karena jenengan bisa mengamalkan ilmu panjenengan. Dan kepada orang tua saya katakan kembali, jalinlah kerjasama yang baik dengan para bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru MI itu bisa mendidik anak panjenengan itu melalui proses yang panjang. Dia harus kuliah minimal S1. Setelah itu harus PPG 1 semester ya Pak ya. Banyak panjang proses yang mereka lalui untuk bisa mendidik panjenengan. Oleh karena itu ketika ada kurangnya, ada salahnya, dirembuk dengan baik. Jangan langsung di-share ke medsos. Jangan langsung lapor ke inspektorat, jangan lapor ke GUP misalnya. Enggak perlu. Karena ini keluarga semua ini. Ketika ada sesuatu yang tidak pas, kita rembuk, kita pikir bersama-sama. Dan Bapak Ibu guru MI Muhammadiyah At-Tambih telah membuktikan mampu menjawab tantangan pendidikan Islam saat ini. Yang pertama kualitas. Alhamdulillah data di kami MI Muhammadiyah At-Tambih termasuk MI yang berkualitas. Berdaya saing. Banyak alumni MI Muhammadiyah At-Tambih yang diterima di MTS, SMP yang favorit di Kabupaten Kudus. Bahkan di beberapa kesempatan ikut andil dalam KSM yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dan mampu mewujudkan dirinya sebagai MI yang populis. Terbukti apa? Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Kepala, Pak Suyanto. Ini paling tidak itu per tahun itu ada 3 rombel Pak yang masuk. Jadi semuanya ada 8 rombel. Ini berarti 18 rombel ya. Masing-masing kelas 1 sampai 6 masing-masing 3 rombongan belajar, berarti ada 18 kelas. Ini termasuk luar biasa, termasuk madrasah yang populis menjadi pilihan masyarakat. Mudah-mudahan bisa dipertahankan Pak nggih. Karena ada banyak madrasah yang pasang surut. Ada yang tahun ini siswanya melonjak jumlahnya, tahun berikutnya turun. Kalau bisa stabil. Dan MI Muhammadiyah At-Tambih stabil Pak nggih. Tiap tahun 3 rombel. Terima kasih. Yang terakhir kepada anak-anakku kelas 6 ya. Ini meskipun masih kecil saya pesan ya. Tolong pastikan kalian lanjut belajar. Meneruskan di jenjang berikutnya. Di MTS terima kasih karena saya orang Kemenag. Di SMP monggo.
Tapi saya atas nama Kemenak ya otomatis nganjurkan di MTS. MTS manapun monggo kalian pilih. Karena MTS itu pendidikan umum berciri agama, itu MTS. Madrasah formal. Jadi mata pelajarannya sama dengan sekolah. Yang membedakan itu ketika di sekolah itu ada mata pelajaran PAI dan mungkin ekstrakurikuler di bidang agama, tapi di MI, di MTS, di MA itu pendidikan agama Islam itu dipecah menjadi minimal 5 ya. Ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada SKI, dan ada bahasa Arab. MI Muhammadiyah At-Tambih ada bahasa Arab ya. Akidah akhlak, Quran hadis, fikih, SKI. Terima kasih. Berarti MI tenan. Itu ya dia pastikan semua mendapatkan pelajaran. Yang kedua, tak pesan sejak kecil, hormati kedua orang tuamu, hormati guru-gurumu, ustadz-ustadzmu. Di balik keberhasilan kalian itu ada doa orang tua, ada doa para guru, ada jerih payah orang tua, ada jerih payah para guru. Oleh karena itu doakan mereka, buat hatinya ridho. Dan tolong kebiasaan-kebiasaan yang selama ini telah ditanamkan oleh Bapak Ibu guru kalian tentang sopan santun, tentang akhlak, tentang disiplin di madrasah, pertahankan terus. Jangan lantas ketika sudah selesai di MI Muhammadiyah terus kemudian terus sikapnya berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini ditanamkan guru-guru ditinggalkan, jangan sampai. Sanggup ya anak-anakku ya? Mana suaranya? Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk yang terakhir akan kupersembahkan 2 buah pantun untuk anak-anakku. Tak pikir sik ya pantune ini. Menanam duku di kebun budiah, buahnya lebat dipetik bersama. Jangan mengaku MI Muhammadiyah kalau tidak mulia akhlaknya. Ini pantun yang kedua, ini pantun favorit saya ini. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Maaf Pak Ibu, ini hanya untuk menghibur anak-anak kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain ila shiratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Nuwun sewu Bapak, dimohon Bapak Suhadi untuk tetap berkenan jumenang saantawis untuk memberikan sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional kategori unggul dengan nilai 98. Bapak Pengawas Madrasah Bapak Haji Sulebi, Komite Madrasah Bapak Haji Sumarlan, dan Kepala Madrasah Ustadz Suyanto. Beri tepuk tangan untuk prestasi yang diraih oleh MI Muhammadiyah Al-Tanbi. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari wali murid kelas 6 oleh Bapak Rohedi Agus Santosa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Bapak Suyanto SAG MPDI, dan kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Suhadi yang mungkin sudah kembali ya, dan kepada yang terhormat Bapak Pengawas Kecamatan Jati Bapak Sulebi MPD, kepada yang terhormat Majelis Dikdasmen Bapak Turehan yang belum hadir, kepada yang terhormat Komite Madrasah
yang terhormat pimpinan Aisyah dan Muhammadiyah Cabang Jati, dan yang terhormat Kepala Desa Ngetas Pejaten atau yang mewakili, dan yang terhormat pimpinan ranting Aisyah Ngetas, sesepuh, Dewan Guru, karyawan dan staf MI Altan B, dan yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 MI Muhammadiyah Altan B, serta anak-anak MI Altan B yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini dalam acara Muwadah Akhirus Sanah angkatan ke-55. Salawat serta salam selalu kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin saya berdiri di sini untuk mewakili Bapak Ibu semua sebagai wali murid. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu guru, ustadz ustadzah yang telah dengan sabar dan ikhlas, dengan penuh perjuangan yang banyak selama 6 tahun kami menitipkan putra putri kami di MI Altan B. Terima kasih banyak sudah berkorban tenaga dan usaha, dan juga ternyata kita bisa juga bangga, Bu, karena dari Kementerian Agama Bapak Suhadi tadi mengatakan bahwa MI Altan B itu yang terbesar. Terima kasih Pak Jana. Untuk yang kedua, kepada Bapak Ibu Guru, apabila putra-putri kami selama 6 tahun ini dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu karyawan dan stafnya ada yang tidak berkenan atau ada yang menyakiti perasaan Bapak Ibu, kami selaku orang tua mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perjuangan Bapak Ibu dan jasa-jasa Bapak Ibu guru. Semoga Allah dapat membalas yang lebih baik, dapat melancarkan rezekinya dan selalu dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Satu hal yang menarik dari informasi dari Pak Suhadi tadi, mungkin yang sudah disampaikan, yang dipesankan dari Bapak Suhadi untuk adik-adik putra putri kami yang kelas 6. Tadi saya sudah mendengar bahwa kalian sudah mengucapkan kata sanggup untuk menjalankan pesan yang telah disampaikan. Saya sebagai orang tua atau wali murid, saya mohon pesan itu sangat baik sekali. Karena untuk ke depan itu kan generasi kita, generasi milenial, itu tantangannya sangat berat. Usahakan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Suyatno dan Bapak Suhadi tadi dilaksanakan untuk ke depannya, karena persaingan yang di depan itu lebih berat lagi. Untuk yang terakhir, kami mohon izin kepada Bapak Ibu guru untuk selalu mendoakan putra-putri kami supaya untuk kedepannya dapat berkembang yang lebih baik, dapat mewujudkan apa yang menjadi hajat dan cita-cita putra-putri kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan wushu dari Ananda Afika Nur Sakila Al-Amru kelas 3B yang baru saja mendapatkan medali perunggu kategori tangan kosong selatan junior, medali perunggu jurus wubukuan junior C, medali perunggu jurus cangkuan junior C
dalam kejuaraan nasional CSWI Cup Open Surabaya 11. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Sakila. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas Madrasah Kecamatan Jati kepada Bapak Haji Sulebi SAG MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pimpinan Muhammadiyah Kecamatan Jati yang kami hormati, pimpinan Aisyah Kecamatan Jati yang saya hormati. Jati napa Getas, Pak? Oh, Getas. Getas Kecamatan Jati. Pengurus MI Muhammadiyah Al-Tambih beserta komite yang kami hormati, Kepala Desa Getas Pejaten rawuh Pak nggih, yang kami hormati Kepala MI Muhammadiyah Al-Tambih beserta segenap Bapak Ibu Dewan Guru, baik yang pakai jas berdasi maupun yang pakai batik, karena gurunya terbagi jadi dua, ada yang pakai jas dan ada yang pakai batik. Yang pakai jas menurut kami adalah pejabat-pejabat senior di MI. Jadi kepala dan wakil kepala, terus wali kelas Pak ya. Yang pakai batik
adalah sesepuhnya para senior kan itu. Wali santri, Bapak Ibu wali murid yang hadir pada majelis ini yang dimuliakan Allah, anak-anakku, wisudawan, wisudawati, siswa kelas 6 MI Muhammadiyah Al-Tambih yang sangat-sangat saya sayangi. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan, bisa menjalin silaturahim, khususnya hari ini kami bisa diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir memenuhi undangan dari keluarga besar MI Muhammadiyah Al-Tambih ini, karena sejak jam 12 malam sampai detik ini masih diare Pak, mestinya itu belum kelebon banyu maupun kelebon upo. Lane rada ndredeg sithik iki. Itu. Saya khawatir kalau mengisi dengan makanan nanti malah kambuh gitu. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan kita, dan yang kita nantikan syafaatnya, terutama syafaatul udmanya. 3 kalinya Bapak Ibu, saya tidak akan mengulangi sambutan dari kepala kantor, boten pantes, tur nggih kurang etika kan gitu ya. Gitu. Saya hanya akan menyampaikan tugas dan peran saya selaku pembantu dan pelayan dari Pak Yanto di Kecamatan Jati. Gitu. Karena Bapak Ibu pengawas itu sekarang itu bukan tukang tunjuk, bukan, tetapi menjadi fasilitator, moderator, bahkan advokasi pendamping kepala sekolah, kepala madrasah. Artinya apa? Kalau kepala sekolahnya gagal, berarti pengawasnya ya gagal kan itu. Artinya keberhasilan seorang kepala sekolah ini sangat tertopang, keberhasilan pengawas sekolah sangat tertopang dan atau sebaliknya ada hubungan timbal balik dengan kepala sekolah. Itu beda Pak, kalau dulu pengawas itu datang lurus salahnya dan sebagainya, kalau sekarang tidak. Nah ono salahnya berarti pengawas salah kan itu. Nah ono salahnya kepala sekolah, ono gagale kepala sekolah, berarti pengawas ikut salah itu. Jadi inilah karena model pendampingan ini pramila saya katakan di sini sedemikian rupa karena Pak Yanto ini sebentar lagi sekarang ini calon pengawas, moga-moga setelah ini nanti mendapatkan SK pengawas kan itu. Nah kira-kira dari Dikdasmen Al-Tambih Muhammadiyah Al-Tambih ini pun wonten cagerane penggantine tamboten Pak kan itu. Harus segera dipersiapkan kan itu. Keranten piyambake niki pun daftar jadi calon pengawas dan alhamdulillah uji kompetensi sampun lolos, tinggal nunggu SK. Duga SK-ne mangke kapan mboten ngertos, ditempatkan di mana nggih mboten mengertos, mungkin insya Allah di Papua Pak ya. Harus di mana saya siap itu. Karena saya itu 2 tahun lagi pensiun Pak Yanto itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyaksikan sendiri bahwa di Kabupaten Kudus ini ada 3 MI yang nilai akreditasinya, kula niki asesor Pak, kula niki seorang penilai akreditasi sekolah itu. Ada 3 MI yang nilainya sama 98. Delalah kok terbagi dengan adil, aku ora ngerti Pak niki sebabnya ora ngerti, kula nggih mboten nilai. Tapi oleh Ban SM Pusat ada 3 MI yang mendapatkan nilai 98. Dan ini tertinggi Pak Kabupaten Kudus 98 ini. Tidak ada nilai yang lain. Pertama, wonten aku wonten mriki kita sebutno pertama,
MI Muhammadiyah Al-Tambih. Itu 98. Asesore kula bel rencang kula. Tulung nek ancen ana kurange nilainya aja didhuwur-dhuwurno kan kula ngoten. Saestu Pak niku. Asmane Pak Abdul Hamid. Lerso Pak nggih? Pak Yanto Abdul Hamid nggih. Delala asesore berdua namanya sama, Abdul Hamid kabeh niku. Saniki tindak ibadah haji niki. Aja didhuwur-dhuwurno. Aku izin nak wilayahku nilainya dhuwur. Malah beliau menjawab, baru saya temukan Pak sekolah terbersih seperti MI Muhammadiyah Al-Tambih. Kalau saya tidak memberikan nilai yang sempurna untuk Al-Tambih, saya dolim, katakan itu Pak. Itu berarti nak ngono nilainya bener Pak, itu Pak. Bukan nilai syafaat, bukan nilai katrolan kan itu. Berarti ini prestasi besar dari Pak Yanto beserta kawan-kawan di MI Al-Tambih itu. Ini nak bareng ini kok bayarannya mudah ya Pak ya. Saya tanyakan pada Pak Komite, Pak honore besar saking guru-guru MI berapa Pak? Alhamdulillah Pak tidak kurang dari 6 juta per guru. Tapi sing disumbangno kanggo perjuangan umat tidak kurang dari 4.500.000. Artinya yang disumbangkan lebih banyak daripada yang dibawa pulang kan itu. Ini berkah guru-guru MI ngoten Pak itu Pak itu. Yang kedua MI Banat Pak juga nilai 98. Yang ketiga Min Kudus juga nilai 98. Perlu diketahui juga Bapak Ibu, untuk 14 MI se-Kecamatan Jati itu 13 itu semuanya akreditasi unggul kecuali satu yang masih B. Itu pun piyambake niku pun ngajono unggul, cuman dari ban SM diberi nilai B tapi untuk umur sampai 5 tahun ke depan. Kepala sekolah kalau taros kepengen A saiki maju apa enteni 5 tahun Pak pun B kersane Pak pun 5 tahun, berarti kalau mikir kesel kan ngoten. Artinya wis nampa B ning 5 tahun Pak itu. Jadi perpanjangan diperpanjang 5 tahun. Satu-satunya MI sing untuk perpanjangan sampai 5 tahun. Padahal piyambake ngajono A, tapi dituruti B ning diperpanjang 5 tahun. Artinya untuk Kecamatan Jati ini hampir 90 berapa persen Pak? 6% itu terakreditasi unggul. Berarti persaingan madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Jati ini begitu luar biasa. Dan ternyata MI Muhammadiyah Al-Tambih tetap yang terdepan. Tepuk tangan. Itu Pak. Kalau betul ngecapung bukti ini ada kan. Di samping itu prestasi-prestasi juga luar biasa Bapak Ibu. Ini kula laporan regone pengurus, regone didaksmen Pak Bu, supados mangke Pak Yanto dan kawan-kawan ustadz-ustadznya diperbarui kontrak dengan honor yang lebih baik kan itu Pak ya itu. Menak menowo yen ono gitu. Langsung kepada Ibu Wali Murid. Bapak Ibu mboten nyesal ra Pak Bu njenengan nyekolahna wonten MI Muhammadiyah Al-Tambih. Nyesal napa mboten? Mboten nggih. Dan ini terbukti uang syukurannya tadi terkumpul 258 juta. Ler sak mriku. Mboten disebut dari pira mau Pak niku. Angkane ku 258 ngono ketok era Pak itu Pak. 258 juta Pak kalau. Wah ini berarti syukurannya luar biasa nih. Bener Pak, 25.800.000-an ngoten nggih niku nggih. Oh ngoten. Kula wastani 258. Berapapun ini harus disyukuri. Artinya Bapak Ibu wali murid ini sudah merasa puas terhadap pendidikan di Al-Tambih. Hanya saja Bapak Ibu saya nambahi tadi sedikit
bahwa jenengan puas di MI Al-Tambih, padahal pendidikan itu pada hemat saya itu meliputi 3 hal. Yang pertama, membangun karakter, membangun integritas, membangun akhlakul karimah. Putra putri panjenengan iki pun berkarakter, beradab, berakhlakul karimah napa mboten? Ayo wali murid. Iki mari murid do rawuh ta mboten iki? Kula mawon sing dereng mangan, dereng ngombe mawon suarane bantere ngeten kok ya. Ayo wali murid rawuh, ngajeng mboten? Nah, rawuh mboten? Rawuh nggih. Nah, beradab, berkarakter, berakhlakul karimah. Itu yang pertama. Apapun kurikulumnya. Saya yakin MI Al-Tambih memenuhi itu. Narangono mesti Pak Yanto mesti dipecat. Dan itu. Yang kedua, mengajarkan tentang peribadatan, tentang keimanan dan keimanan dan ketakwaan. Saya percaya MI Muhammadiyah Al-Tambih sudah mengajarkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari lembaga Muhammadiyah. Yang ketiga adalah mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan dan keterampilan ini adalah sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, kira-kira setelah lulus dari MI At-Tambih ini akan dibawa kemana putra putri panjenengan? Kemana Pak? Monggo, semua terserah pilihan panjenengan, karena panjenengan harus bertanggung jawab terhadap pilihan panjenengan. Pilihan panjenengan A, maka panjenengan harus mempertanggungjawabkan A. Pilihan panjenengan B harus mempertanggungjawabkan B. Pilihan panjenengan C harus mempertanggungjawabkan C. Kalau menurut hemat saya Pak, lanjutkan kepada sekolah yang memiliki visi, misi, tujuan yang sama. Lanjutkan kepada sekolah yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Kenapa demikian Bapak Ibu? Menurut Sayyidina Ali, pendidikan itu ada 3 fase. Fase pertama sering saya sampaikan ini Bapak Ibu. Fase pertama adalah umur 0 sampai 7 tahun. Ini anak harus dididik dengan cara yang bahagia, cara yang santun, cara yang mengembirakan. Maka anak dimasukkan 0 sampai 7 tahun itu adalah di PAUD, KB, penitipan anak, di TK, di RA, di mana anak tidak boleh gelisah, tidak boleh takut, tidak ada bullying dan sebagainya. Anak harus digembirakan umur-umur semacam ini, karena umur ini adalah penanaman otak, golden age, umur-umur keemasan gitu. Berlatih berhitung sambil bermain, berlatih huruf sambil bermain, berlatih apapun sambil bermain. Itu fase pertama Bapak Ibu. Nah, diurep panjang nanti. Fase kedua adalah umur 8 sampai dengan 14 tahun. Di mana fase ini adalah fase kepompong. Mau tidak mau, ya Bapak Ibu, fase ini sebaiknya anak itu dipisah dari orang tua, dipondokke, diasramakke. Karena apa? Kalau di rumah panjenengan mesti kualan, jangan didik 1000 kali kalah dengan satu alat yang namanya dajjal ini. Ini dajjal Pak, dajjal kan katanya berlambang bermata satu nggih Pak nggih. Dan ini semuanya ini bermata satu ini. Duit saiki nduk kene ono. Grab ada, makanan ada, duit ono, pesen jodoh ada, ilmu ada, gluwean ada, semuanya ini adalah dajjal ini. Panjenengan kalau di rumah, panjenengan harus selalu berebut dengan jadal ini.
Dajjal itu diibaratkan makhluk bermata satu. Itu. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Panjenengan akan berebut kebaikan antara gadget ini dengan nasihat-nasihat panjenengan. Tetapi kalau di asrama di pondok monggo di pondok Muhammadiyah Ma'ahid atau mana monggo silahkan Bapak Ibu di pondok dia akan berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang minatnya belajar tinggi itu, dan panjenengan akan terlepas dari tuntutan itu. Cuman kadang-kadang kita sayang, anakku mek siji, anakku lanang siji, anakku wedok siji, engko nak nduk kono kepiye? Kalau panjenengan sanksi semacam itu, insya Allah anak akan tidak kerasan. Kula niku nggih, termasuk anak kula ada yang di pondok ini ya anak lanang siji Pak, tapi tak tegelo niku. Hari ini khataman kitab Pak, aku harus hadir di sana. Daripada nanti maca kitabe kerumah-kerumah ora teko lah, aku tak nekani kene wae. Ibune sing kula suruh mriko. Mangke anak kula sing nomor 5 umur masuk MI juga kami pondok aja lah itu, daripada nanti susah di rumah. Wis wong tua ben luru rezeki luru kaya kanggo nyekolahno anak itu aja. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya seorang pengawas pun kalah dengan namanya Dajjal ini Bapak Ibu. Anak saya kalau di rumah mesti minta HP. Dan saya yakin putra putri panjenengan meh podo. Meh podo. Maka umur 8 sampai 14 tahun ini anak harus benar-benar ditoto, diawasi sing temenanan sekuat tenaga, bagaimana agar pendidikannya itu selalu terarah sesuai visi misi yang ada. Ngibadahe piye? Karena sampai umur balik kalau ngibadahe belum jelas, kita orang tua yang kena. Ya, akhlake piye? Itu kita yang kena. Itu Bapak Ibu. Setelah umur 15, lah ini anak diberi kebebasan, monggo badhe melanjutkan sekolah kemana, badhe kuliah di mana, monggo kedokteran, monggo badhe masuk tentara, monggo monggo dan sebagainya dan sebagainya. Umur 15 sampai 21 tahun adalah mencari mengasah keterampilan dan pengetahuan untuk berjalan hidup. Tetapi 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 14 tahun ini adalah peranan orang tua harus sangat menentukan. Kalau yang 15 ke atas itu anak diberi satu kemerdekaan, monggo diarahkan yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya titip kepada orang tua, masalah anak itu urusan panjenengan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu saja pesan saya kepada orang tua murid dan juga kepada Dikdasmen baik dari Aisyah maupun dari Muhammadiyah. Pak Bu, regulasi pendidikan sekarang ini begitu cepat, begitu banyak siji urung rampung wis ketekanan regulasi-regulasi baru, sehingga mohon maaf manakala kemarin usulan dari Aisyah untuk penggantian RA Aisyah Al-Tambih belum bisa kami proses. Karena apa Bapak Ibu? Kami harus mendapatkan satu berita acara adanya uji substantif baik secara administrasi maupun secara substansi keilmuan. Harus ada berita acaranya, ada fotonya, wonten bannere kados ngaten Pak gitu. Nah ora ono wis monggo ditata piye sing penting ana bannere, kula hadir wonten mriku wis angger jagong tok difoto nggih mboten napa-napa kan itu. Yang penting itu melalui mekanisme itu. Nak mboten niku mboten dilampahi kadose kantor menolak Pak itu. Meskipun ini adalah milik panjenengan, tetapi memberikan jaminan kepastian kepada pengelola agar tidak segampang mengganti kepala madrasah atau kepala sekolah. Saya yakin dari MI Al-Tambih mekanisme kepemimpinan ini sudah berjalan dengan baik. Nah, mungkin ini adalah untuk menata secara keseluruhan. Yang paling akhir Pak Yanto, untuk Bapak Ibu Dewan Guru, ini sudah bagus Pak penyelenggaraan ini, bahwa akreditasi ke depan itu butuh bukti fisik yang bersifat video Pak, bergerak-gerak. Maka mulai detik ini
baik RA maupun MI, sekecil apapun kegiatan itu ada videonya. Kalau tidak ada videonya, hanya sekedar foto itu tidak bisa, Pak. Dan videonya itu harus ada watermarknya. Kapan, di mana, acaranya apa. Ngono Pak, ini bakal Pak. Ini tak bocori Pak. Kapan, di mana, acaranya apa. Tidak hanya sekedar foto disodor, tidak. Tapi kapan, di mana, acaranya apa. Itu. Niki kalau bocori nggih kanca-kanca nggih saya nggih. Nek ora wis darung apik CS kenthel ora perlu bocori kan ngoten niku. Kan niku. Kapan, di mana, acaranya apa. Maka untuk MI At-Tambi segera mempersiapkan peralat untuk syuting itu harus punya Pak nggih, harus punya. Ajukan ke yayasan atau ajukan ke Didasmen bahwa untuk tahun ini kita punya ini, setiap guru atau setiap kelas punya alat untuk kegiatan syuting. Karena itu Pak gitu ya. Gitu. Selanjutnya untuk kegiatan ini kalau bisa keterlibatan orang tua ada. Keterlibatan orang tua ada. Kemarin saya juga melepas muadaah nggih ambek sewu Bapak elek-elek ngenten iki kula niki direktur Yayasan Pendidikan As-Saidiyah. Gitu. Pinginannya dalam muadaah itu kami serahkan pada EO semuanya yang ngatur dari orang tua siswa. Itu gurune pinarak penak sedoyo. Wah gurune dimuliakan. Ini tak delok bapak ibu guru jangan ngangkat junjung iki. Aku tak sakake cah bapak ibu guru yang ngangkat mimbar bolak-balik gitu ngoten niku. Nah, itu semuanya sudah berjalan EO semuanya itu. Nah, terus belakang tidak gambar mati Pak, tapi sudah videotron Pak gitu. Kapan MI Muhammadiyah harus terdepan kayak gitu? Punya videotron sendiri gitu Pak itu. Saya pikir itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan memberikan apresiasi kepada Pak Yanto selaku Rois di MI beserta segenap Bapak Ibu dan guru semuanya, wali murid semuanya, anak-anakku semuanya. Semoga MI Muhammadiyah Al-Tambi ke depan selalu jaya, abadi dalam berkhidmat terhadap nusa, bangsa dan agama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.